Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Anggi selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Perkembangan. Tidak tidak lupa juga kepada rekan-rekan semuanya yang telah hadir untuk mendengarkan presentasi kami mengenai perkembangan sosial emosi masa anak-anak awal. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas psikologi C. Kami terdiri dari 3 orang, yang pertama yaitu saya sendiri, Hamidah Fauziah, yang kedua ada rekan saya, Ika Santika, dan yang terakhir ada Ilmi Joya Hari Akbar. Seperti yang telah dipaparkan oleh pemateri kelas A sebelumnya, saya di sini akan menyampaikan materi dengan melanjutkan subbab yang telah disampaikan oleh kelompok sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu ada materi mengenai keluarga, subbab mengenai keluarga. Seperti yang kita ketahui, keluarga adalah sekelompok orang yang memiliki hubungan darah antara satu sama lainnya. Dalam sebuah kehidupan seorang anak, tokoh pertama yang mereka temui adalah keluarga seperti sosok ayah dan sosok seorang ibu. Dalam keluarga, tentu saja selalu ada pola pengasuhan yang diberikan orang tua kepada anaknya. Menyelesaikan pekerjaan dan penitipan anak dapat menjadi tantangan bagi keluarga dengan sang anak. Terdapat survei, orang tua Amerika menemukan bahwa sekitar setengah dari ayah dan seperempat dari ibu melaporkan perasaan bahwa mereka tidak menghabiskan cukup waktu dengan anak-anak mereka. Meskipun demikian, survei ini menemukan bahwa ibu dan ayah menghabiskan lebih banyak waktu dengan anak-anak mereka daripada yang dilakukan orang tua satu generasi sebelumnya. Pengasuhan yang baik juga tentu saja membutuhkan waktu dan usaha. Berikut itu merupakan kutipan dari Hutching dan William pada tahun 2019. Untuk memahami variasi dalam mengasuh anak, mari pertimbangkan gaya yang digunakan orang tua dalam berinteraksi dengan sang anak. Bagaimana mereka mendisiplinkan anak-anak mereka, dan dinamika pengasuhan bersama. Mengenai sebuah pengasuhan. Berikut ada beberapa gaya pengasuhan yang disampaikan oleh Diana Baumrind pada tahun 1971 dan pada tahun 2012. Gaya pengasuhan telah digambarkan menjadi 4 jenis gaya pengasuhan. Yang pertama yaitu ada pengasuhan otoriter, yang kedua yaitu ada pengasuhan yang otoritatif, yang ketiga pengasuhan yang lalai, dan pola asuh yang memanjakan. Dalam pengasuhan otoriter, pengasuhan ini merupakan suatu gaya yang membatasi dan menghukum di mana orang tua mendesak sang anak untuk mengikuti arahan mereka dan menghormati pekerjaan juga usaha mereka. Yang kedua yaitu ada pengasuhan yang otoritatif. Pengasuhan ini mendorong sang anak untuk mandiri tetapi tetap memberikan batasan dan kendali atas tindakan mereka. Yang ketiga yaitu ada pengasuhan yang lalai. Pengasuhan ini merupakan gaya yang di mana orang tua tidak terlibat dalam kehidupan sang anak. Yang terakhir, pola asuh yang memanjakan. Pola asuh ini memiliki gaya di mana orang tua sangat terlibat dengan anak-anak mereka, tetapi menempatkan beberapa tuntutan atau kontrol pada mereka. Yang selanjutnya itu ada hukuman. Hukuman telah dianggap sebagai metode yang perlu dan bahkan diinginkan untuk mendisiplinkan anak-anak. Akan tetapi, hukuman fisik dilarang di 41 negara. Semakin banyak negara yang melarang hukuman fisik, terutama untuk melindungi anak-anak dari pelecehan dan eksploitasi. Kutipan dari Komite Hak Anak tahun 2014. Apa saja alasan untuk menghindari pukulan atau hukuman keras serupa? Berikut beberapa alasan menghindari pukulan atau hukuman. Yang pertama yaitu
Ketika orang dewasa menghukum seorang anak dengan berteriak, menjerit, atau memukul, mereka memberikan model di luar kendali untuk menangani situasi stres kepada anak-anak. Anak-anak boleh meniru agresif perilaku di luar kendali ini. Yang kedua yaitu ada hukuman dapat menimbulkan ketakutan, kemarahan, atau penghindaran. Misalnya, memukul anak mungkin menyebabkan anak menghindari berada di dekat orang tua dan takut kepada orang tuanya sendiri. Yang ketiga, ada hukuman memberitahu anak-anak apa yang tidak boleh dilakukan daripada apa yang harus dilakukan. Anak-anak seharusnya diberikan umpan balik seperti, mengapa Anda tidak mencoba ini? Yang terakhir yaitu ada hukuman bisa kasar. Orang tua mungkin secara tidak sengaja menjadi sangat marah ketika mereka menghukum anak yang melukai anak secara fisik atau emosional, menurut Knox pada 2010. Terdapat juga tentang penelitian, salah satu yang menjelaskan tentang penelitian hukuman anak adalah bahwa jika hukuman fisik digunakan, hukuman itu harus ringan, jarang, sesuai usia, dan digunakan dalam konteks hubungan orang tua yang positif, menurut Grusz pada 2011. Hal ini juga jelas bahwa ketika hukuman fisik melibatkan pelecehan, itu bisa berbahaya bagi perkembangan sang anak. Selain itu juga, semakin banyak pakar terkemuka tentang pengasuhan menyimpulkan bahwa hukuman fisik memiliki efek yang berbahaya pada anak-anak dan tidak boleh digunakan. Itulah sedikit mengenai pengasuhan kepada anak. Yang selanjutnya saya akan serahkan kepada rekan saya untuk menjelaskan mengenai pengelolaan anak. Kepada Saudari Ika, saya persilahkan. Baik, terima kasih Hamidah. Yang kedua, pengelolaan anak. Penganiayaan anak. Jenis penganiayaan anak, 4 jenis utama penganiayaan anak adalah disiksil, pelecehan, penelantaran anak, pelecehan seksual, dan pelecehan emosional. Menurut Jackson, Kitchen, dan Green tahun 2015, Clearinghouse Nasional tentang Pelecehan dan Pengabdian Anak tahun 2013. Dampak pelecehan terhadap perkembangan ada 5. Yang ke-1, di antara konsekuensi dari perlakuan buruk anak di masa kanak-kanak dan remaja adalah regulasi emosi yang buruk, masalah keterikatan, masalah dalam hubungan teman sebaya, kesulitan dalam beradaptasi dengan sekolah, dan masalah psikologis lainnya, seperti depresi dan kenakalan. Menurut Bell, author, tahun 2018, dan Kikti tahun 2018. Yang kedua, anak-anak kecil yang dianiaya di panti asuhan lebih cenderung menunjukkan stres yang tidak normal kadar hormon dari anak-anak kecil, SES, menengah yang tinggal dengan keluarga kandung mereka. Menurut Gunnar Fraser dan pengalaman awal stres dan jaringan pencegahan tahun 2006. Next. Yang selanjutnya, kekerasan fisik dikaitkan dengan paparan kekerasan fisik atau seksual di masa kanak-kanak dan remaja dikaitkan dengan peningkatan ide, rencana, dan upaya bunuh diri anak berusia 13 hingga 18, menurut Gomez dan author tahun 2017. Yang selanjutnya, selama tahun-tahun dewasa, individu yang dianiaya sebagai anak-anak lebih mungkin mengalami penyakit fisik, masalah mental, dan masalah seksual, menurut Lesel dan author tahun 2012. Yang selanjutnya, orang yang pernah mengalami pelecehan dan pelantaraan dalam 5 tahun pertama kehidupan memiliki tingkat masalah interpersonal yang lebih tinggi dan prestasi akademik yang lebih rendah sejak masa kanak-kanak melalui usia 30-an, menurut Ravi dan lainnya, tahun 2018. Next.
Sebagai orang dewasa, anak-anak dianiaya adalah juga berisiko lebih tinggi untuk perilaku kekerasan terhadap orang dewasa lainnya, terutama pasangan kencan dan pasangan perkawinan, serta penyalahgunaan zat kecemasan dan depresi. Menurut Miller, Firin dan Kosur tahun 2009. Next. Yang ketiga, hubungan saudara dan ketentuan kelahiran. Judy dan tahun 2015 memaparkan 3 karakteristik penting dari hubungan saudara kandung. Yang ke-1, kualitas emosional dari hubungan. Emosi positif dan negatif intens adalah sering diungkapkan oleh saudara kandung terhadap satu sama lain. Banyak anak dan remaja. Yang kedua, keakraban dan keintiman. Hubungan saudara kandung biasanya saling mengenal sangat baik, dan keintiman ini menunjukkan bahwa mereka dapat memberikan dukungan atau menggoda dan melemahkan satu sama lain tergantung pada situasinya. Yang ketiga, variasi dalam hubungan saudara kandung. Beberapa saudara kandung menggambarkan hubungan mereka lebih positif dari yang lain, jadi ada variasi yang cukup besar dalam hubungan saudara kandung. Kami baru saja membahas bahwa banyak saudara kandung memiliki perasaan campur aduk tentang satu sama lain, tetapi beberapa anak dan remaja terutama menggambarkan saudara mereka dengan hangat, cara yang penuh kasih sayang. Sedangkan yang lain terutama berbicara tentang betapa menjengkelkan dan kejamnya saudara kandung aku. Next. Penyebabkan perbedaan terkait dengan urutan kelahiran. Penjelasan yang diajukan biasanya menunjukkan untuk variasi dalam interaksi dengan orang tua dan saudara kandung terkait dengan berbeda di posisi tertentu dalam keluarga. Dalam sebuah penelitian, ibu menjadi lebih negatif, memaksa dan menahan diri bermain lebih sedikit dengan anak sulung setelah kelahiran anak kedua, menurut Dan dan Kendrick tahun 1982. Urutan akan tetapi urutan kelahiran dengan sendirinya menunjukkan akurasi terbatas dalam memprediksi perilaku. Next. Perubahan keluarga dalam masyarakat berubah. Bagaimana dalam keluarga ini mempengaruhi anak-anak. Perbedaan budaya dan status sosial ekonomi juga mempengaruhi keluarga. Para peneliti telah menemukan bahwa sifat pekerja orang tua lebih berpengaruh pada anak-anak perkembangan daripada apakah orang tua bekerja di luar rumah. Menurut Han tahun 2009, Overin dan lainnya tahun 2014. Dan pekerjaan dapat menghasilkan efek positif dan negatif pada pengasuhan. Menurut Carter dan Mitchell tahun 2005, Ann Carter dan tahun 2006 menggambarkan bagaimana orang tua membawa pengalaman mereka di tempat kerja ke dalam rumah mereka. Dia menyimpulkan bahwa orang tua menghadapi kondisi kerja yang buruk seperti jam kerja, kerja lembur, pekerjaan yang membuat stres, dan kurangnya otonomi pada pekerjaan cenderung lebih banyak mudah tersinggung di rumah dan untuk terlibat dalam pengasuhan yang kurang efektif dibandingkan rekan-rekan mereka dengan lebih baik kondisi kerja. Selanjutnya, temuan yang konsisten adalah bahwa anak-anak, terutama perempuan, dari ibu yang bekerja working terlibat dalam stereotip gender yang lebih sedikit dan memiliki pandangan gender yang lebih egaliter daripada anak-anak yang ibunya tidak bekerja di luar rumah, menurut Corbett dan Lucas Thompson tahun 2008. Sekian dari saya.
Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Ika Santika yang telah menyampaikan materinya. Yang selanjutnya yaitu ada mengenai relasi dengan kawan sebaya, bermain, dan televisi. Materi tersebut akan disampaikan oleh rekan saya kepada Saudara Ilmi, saya persilahkan. Ya, terima kasih ya kepada Hamidah atas waktunya. Yang selanjutnya ada relasi dengan kawan sebaya, bermain, dan televisi yang mempengaruhi perkembangan sosial emosi anak-anak awal. Nah, boleh di next. Yang pertama, apa sih fungsi dari relasi dengan kawan sebaya itu atau peer group? Nah, untuk fungsinya itu ada fungsi penting, yaitu untuk menyediakan sumber informasi dan perbandingan tentang dunia luar, di dunia luar keluarga ya, maksudnya mendapatkan informasi dari dunia luar, dan anak-anak akan menerima umpan balik tentang kemampuan mereka dari kelompok sebaya mereka, dari teman-teman mereka, dan juga anak-anak mengevaluasi apa yang mereka lakukan di dalam hal apakah itu lebih baik dari sebaiknya atau lebih buruk dari apa yang anak-anak lain lakukan. Jadi mereka mengcompare gitu, membandingkan bahwa tindakan mereka itu baik atau buruk. Yang selanjutnya itu ada hubungan teman sebaya yang baik, mendorong perkembangan sosio-emosional yang normal. Boleh di next. Yang kedua tadi kan reaksi. Nah, yang kedua ada bermain. Menurut Hirsch dan Fitzpatrick and Golinkov gitu ya, bermain adalah kegiatan yang menyenangkan di mana anak-anak terlibat untuk kepentingannya sendiri. Nah, untuk hal ini kata menurut Freud sama Erikson juga, bahwa bermain itu membantu anak-anak menguasai kecemasan dan konflik gitu ya. Emang bermain itu adalah kegiatan yang menyenangkan di mana anak-anak terlibat untuk kepentingan sendiri, yang tadi telah disebutkan ya. Nah, untuk fungsi dari bermain itu ada yang pertama untuk menguasai kecemasan dan konflik menurut Freud dan Erikson. Yang kedua untuk perkembangan kognitif menurut Agaf, Eisen, dan Lirad. Yang ketiga untuk memajukan perkembangan kognitif untuk berlatih kompetensi mereka dan keterampilan yang diperoleh dengan cara yang santai dan menyenangkan. Nah, itu menurut Jean Piaget ya, dan penjelasannya itu menyebutkan bahwa bermain memang pekerjaan anak-anak. Mereka berpendapat bahwa bisa berpikir bahwa struktur kognitif perlu dilatih, dan bermain ini hal yang untuk melatih kognisi mereka gitu. Boleh di next. Selanjutnya ada jenis permainan yang saat ini banyak dipelajari gitu ya, diteliti. Yang pertama ada permainan sensori motorik dan latihan. Yang kedua ada permainan pura-pura atau simbolik. Dan yang ketiga ada permainan sosial bermain. Dan yang terakhir ada bermain konstruktif. Ya. Boleh di next. Yang terakhir ada televisi. Tentu saja ya, sekarang televisi itu media informasi, dan nggak sekedar informasi, tapi di dalamnya juga banyak channel-channel yang mendidik, yang bermuatan positif maupun negatif. Nah, menurut ada beberapa jenis acara TV terkait dengan hasil positif bagi anak-anak. Misalnya ada meta-analisis studi di 14 negara yang menemukan bahwa menonton acara TV Sesame Street menghasilkan hasil positif di 3 bidang, yaitu keterampilan kognitif, belajar tentang dunia, dan sosial, penularan dan sikap terhadap kelompok luar juga gitu, menurut Mars dan Pan 2013. Nah, untuk dampak positif dan negatifnya, terlalu banyak waktu layar dapat memiliki pengaruh negatif pada anak-anak dengan membuat mereka
menjadi pembelajar yang pasif gitu ya. Terus mengalihkan mereka dari mengerjakan pekerjaan rumah, mengajari mereka stereotip, terus memberikan mereka dengan model agresi, kekerasan, dan menghadirkan mereka dengan pandangan dunia yang tidak realistis gitu ya. Jadi menganggap bahwa dunia televisi itu nyata, padahal tidak sepenuhnya nyata gitu. Di sana itu ada rekaan. Dan untuk model agresi kekerasan tentu saja banyak yang ditampilkan di dunia televisi itu seperti kekerasan, walaupun itu kartun juga ya, di kartun juga banyak tindakan-tindakan kekerasan yang menjadikan tindakan itu sebuah role model bagi anak-anak. Terus waktu yang dihabiskan untuk bermain lebih sedikit, waktu berinteraksi dengan teman sebaya lebih tinggi tingkat agresi, penurunan aktivitas fisik, perkembangan kognitif yang lebih rendah, kebiasaan tidur yang buruk, dan peningkatan resiko kelebihan berat badan atau obesitas juga salah satu bentuk negatif dari televisi untuk sosio emosi anak-anak awal. Ya, next. Terakhir ada pengaruh televisi terhadap perilaku prososial anak. Ya. Televisi dapat memiliki pengaruh positif terhadap perkembangan anak dengan menghadirkan program-program pendidikan yang memotivasi, terus memberikan informasi tentang dunia luar, lingkungan terdekat mereka, dan menampilkan model perilaku prososial. Menurut Malloy dan lainnya 2017, bahwa ada juga sebuah penelitian, jadi meta-analisis baru-baru ini menemukan bahwa paparan anak-anak terhadap media sosial terkait dengan tingkat perilaku sosial dan perhatian empati yang lebih tinggi. Jadi pengaruhnya itu bisa meningkatkan empati yang lebih tinggi gitu, tergantung dengan apa yang mereka tonton juga. Ya, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Saudara Ilmi yang telah menyampaikan materinya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, seluruh materi telah kami sampaikan. Semoga ilmu yang telah kita dapat hari ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita saat ini maupun di masa yang akan datang. Semoga juga teman-teman dapat mudah memahaminya juga. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.